Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan bagi orang yang berpuasa, yakin akan hal tersebut, kemudian melakukan ibadah puasa dan qiyam di malamnya dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar keterpaksaan atau bukan atas dasar ingin dipuji, dimuliakan oleh orang lain, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Bukan asing lagi kalau Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Kebaikan dilipat gandakan, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana untuk mendapatkannya nggak perlu repot, nggak perlu bingung. Tinggal setiap hari ibadah pasti kita dapatkan, baik kita merasakan atau tidak. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu nggak harus bisa merasakan, nggak harus tahu ini malam Lailatul Qadar, nggak. Yang ibadah di dalamnya pasti mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan Lailatul Qadar. Nah, karena itu nggak usah bingung malam piro ya, malam piro ya nggak. Nabi itu menganjurkan, betul, menganjurkan di 10 terakhir, menganjurkan diganjil 10 terakhir. Tapi alangkah baiknya kalau kita setiap hari beribadah kepada Allah, bukan bingung Lailatul Qadar, tapi bingung fadlullah, mau di Lailatul Qadar ataupun di luar Lailatul Qadar. Karena Ramadan secara umum adalah hari-hari yang mulia. Maka agar sempurna iman, agar sempurna ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya puasa, karena memang syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Yang wajib di bulan Ramadan itu adalah puasa. Ini yang paling penting. Lah puasa itu kalau sekedar kita lakukan eman. Itu pun kalau kita sudah menjalankan rukun dan syaratnya. Rukun syaratnya kita jalankan, maka sah puasa kita, tapi eman. Sah, bagus, tapi tidak sempurna, eman. Bisa kita sempurnakan dengan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adab yang paling penting untuk kita perhatikan saat berpuasa, yaitu menjaga lisan, begitu pula seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan dosa-dosanya, khususnya lisan. Karena yang paling mudah, kalau yang lainnya agak berat, tapi yang paling mudah itu lisan. Menjaga, artinya untuk melakukan kemaksiatan yang paling mudah itu lisan, karena itu menjaganya yang paling penting. Yang paling penting.
menjaga dari berdusta, ghibah, mengerasani, berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Begitu juga hal-hal yang lain. Justru kita dianjurkan untuk mensibukkan diri untuk membaca Al-Quran, memperbanyak zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dari satu riwayat yang di situ disindirkan dengan zikir ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ini dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak. Jadi waktu nganggur kita bukan untuk ngerasani, bukan untuk berbicara yang tidak bermanfaat, tapi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sering juga kita dengarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa kan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Bayangkan tidurnya aja ibadah. Bagaimana dengan ibadahnya? Masa kita senang dengan ibadah yang paling rendah? Kira-kira kita bayangkan dunia. Kon lu godhok itu 1 juta. Daniel lek kerja. Kira-kira dapat berapa? Dapat 10 juta. Kita milih yang 1 juta apa 10 juta? Hah? Kita pilih yang 1 juta apa 10 juta kira-kira? Pasti kita pilih yang 10. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, walaupun nanti ada perinciannya ya. Ini globalnya ibadah. Bagaimana kalau bacaan Al-Qur'annya? Bagaimana kalau zikirnya? Maka derajat yang berbeda yang akan dia dapatkan. Bukannya maksiat itu riba, bohong, itu kan memang harus dihindari karena haram. Ancamannya pun besar. Betul. Mau Ramadan gak Ramadan haram kita berbohong. Haram kita berdusta. Haram kita ngerasani. Buang-buang waktu pun mau Ramadan gak Ramadan kita dilarang untuk membuang waktu sia-sia. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Idza lam taqta'hu qata'ak, kalau enggak kamu gunakan dengan baik dia akan terbuang sia-sia, bahkan terjerumus dalam kemaksiatan. Enggak harus Ramadan, mau Ramadan enggak Ramadan kita jangan sampai buang-buang waktu sia-sia. Tapi lebih dianjurkan lagi untuk menyempurnakan puasa kita tidak gunakan waktu kita untuk sia-sia, apalagi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa itu sebetulnya tameng, as-shaumu junnah. As-shaumu junnah. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wala yajhal. Puasa itu tameng. Tameng untuk apa? Untuk menghindarkan kita dari kemaksiatan. Menjaga kita dari maksiat. Maka jangan sampai kita berkata-kata kotor, bersikap jahat, atau membodohi orang lain, menyalahi orang lain. Ya sama, ini nggak harus puasa, tapi ya puasa itu untuk menghindar hal-hal seperti itu. Namanya puasa itu apa? Lughatan apa? Al-imsak, menahan diri. Menahan diri. Karena itu Nabi SAW ngasih gambaran fa inimru'un syatamahu au qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada orang lain kok menguji kita, mencaci kita,
menzalimi kita, bahkan ingin membunuh kita, maka katakan ini shaim. Para ulama mentafsiri kata-kata ini shaim ini. Kalau puasa wajib katakan dengan jelas, ini shaim, aku puasa. Artinya biar kita sendiri tidak membalas perbuatan itu dan orang itu berhenti akan menzalimi orang-orang yang berpuasa. Kalau puasa sunnah, katakan dalam hati, ini shaim, agar kita tidak membalas ucapannya. Kalau kita ucapkan, ya ada indikasi pamer di situ dia. Ini bahaya, membatalkan pahalanya puasa. Kemudian adabnya orang yang berpuasa tidak banyak tidur di siang hari. Tidak banyak makan di waktu malam. Paginya tidak banyak tidur, malamnya tidak banyak makan. Loh kan memang biasanya saya bekerja, betul. Tapi umumnya orang berpuasa, ini zaman dulu. Mulai aneh, malam itu dibuat banyak ibadah karena qiyamul lail. Apalagi kalau kita tahu di Hadramaut, di Tarim khususnya, sholat tarawih itu jamnya nggak bareng habis isya semua, enggak. Ada yang memulai ba'dal isya, ada langsung. Ada yang memulai jam 9 baru sholat tarawih. Ada yang mulai jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada yang jam 1, ada yang jam 2. Itu paling akhir insya Allah jam 2 atau setengah 3, itu paling akhir sholat tarawih. Jadi kalau misalkan kok kita capek habis kerja, awal isya nggak mampu kita langsung tarawih, kita tidur tengah malam, kita mau nyari tarawih dapat. Artinya malam itu banyak digunakan untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umumnya kalau bengi melek isue balas dendam. Sehingga banyak tidur di siang hari, keliru. Siang hari Ramadan jangan banyak tidur, malamnya ya jangan banyak juga. Artinya Ramadan taglilun naum. Waktu Ramadan itu mempersedikit tidur. Nanti waktu sholat tarawih ngantuk. Nah itu kalau nggak dilatih repot. Makanya dilatih, tidur dikurangi. Kemudian sempatkan kalau memang ada waktu kosong, jangan dibuat majelis, jangan dibuat untuk berbicara yang tidak manfaat, tidur. Nah ini nom ibadah ya seperti ini. Tidurnya untuk persiapan ibadah, untuk mempersiapkan untuk ibadah. Ini nom shaim ibadah ya seperti itu. Siang tidur boleh untuk fresh di waktu malam. Malam tidur boleh untuk fresh di waktu siang. Seperti itu terus. Kalau mungkin biasa kita 8 jam tidur, jadikan Ramadan itu cuma 6-5 jam tidur. Dibagi waktu tidurnya, malam dari jam sekian sampai jam sekian, nanti siang dari jam sekian sampai jam sekian, sudah fresh. Tidak banyak tidur di siang hari. Malam jangan banyak makan. Wah karena sudah lapar seharian, balas dendam. Malam diperbanyak makannya. Jangan salah, secara medis saja tidak bagus. Makan di waktu malam itu secara medis tidak bagus. Makannya di waktu malam tidak bagus, apalagi makan banyak. Ya nasi, ya kolak, nanti malam gorengan, sahur makannya Masya Allah lagi. Ini keluar Ramadan bukan sumutasihu sumutamrodu. Ya. Puasalah kamu akan menjadi sehat, ini tidak, puasalah kamu akan menjadi sakit karena balas dendam. Karena siangnya lapar, malamnya diperbanyak makan. Jangan. Kurangi makan, sedikit makan. Kenapa? Agar kita merasakan yang namanya lapar itu betul-betul kita rasakan. Haus itu kita rasakan. Loh apa kok dikongkon ngerasakno lapar? Ingat, kita punya saudara muslim yang lagi kelaparan. Kamu tahu rasanya lapar tuh, mereka sering, kamu cuma Ramadan. Atau ayam al-fadilah, hari-hari yang mulia di dalam setahun.
kamu merasakan lapar, tapi mereka hampir setiap hari hidupnya kasoim, seperti orang yang puasa. Loh rasanya. Makanya di akhir Ramadan ada zakat fitrah. Kamu sudah ingat, mereka rasanya lapar seperti itu. Kamu ingat, kamu sudah sadar, sudah merasakan. Jangan pelit saat berbagi. Menurut zakat golek sing paling pendapat paling titik 2,5 kilo, 2,7 kilo, 3 kilo. Kon wis ngrasano, ini 3 kilo kamu keluarkan. Loh, saya sekeluarga banyak, mereka juga lebih banyak yang membutuhkan. Kenapa harus pelit dengan apa yang kita keluarkan dari zakat fitrah? Lah kalau sudah sedikit makan, nafsunya itu terdidik dengan baik. Karena setan itu ingin menggoda kita, nafsu kita itu melalui jalur darah. Semakin banyak kita makan, semakin jalur darah itu semakin melebar. Maka setan akan mudah untuk mengganggu kita. Semakin kecil jalur makanan yang masuk kepada kita, jalur darahnya juga akan semakin sempit, semakin sulit pula setan akan mengganggu kita. Apalagi kalau Ramadan bingung bukbernya. Makan biasanya ngabuburit, bingung nyari menu makanan. Wis pasti makannya akeh, nak mungkin ndak. Pasti makannya banyak. Kalau sudah yang dipikirkan dalam berbuka itu makanannya, maka bagaimana ceritanya puasanya yang sempurna ini? Nggak akan terjadi, karena pikirannya di dalam makanan. Padahal buka itu untuk hanya sekedar kita punya energi qiyamul lail, bukan makan banyak memuaskan diri. Ya sama aja, ini namanya memberi makan nafsu. Memberi makan nafsu lagi, bangkit lagi nafsunya, nyari makanan-makanan yang diselerai. Wah, iki enak sate mbek gulai. Meneh dipikir, meneh buku apa yo? Wis dipikir iki wis. Oh, meneh buku gurami, bandeng. Wis dipikir, menu sebulan itu dipikirno kabeh pisan. Cari nggak ada yang nggak enak. Mbok nyoba buko tempe tahu ambil kecap, wis mari ngono. Biar apa? Nggak terlalu nafsu, wis pokoknya makan. Yang lebih antik lagi sahure. Wis seru sahur biasa tangi turu ngantuk, mangane wakeh, subhanallah. Alasan ini untuk taqwilis siam, untuk memberi kekuatan puasa. 3 suapan nasi cukup. Nabi ngasih gambaran tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Sahurlah, dalam sahur itu ada keberkahan. Nabi menganjurkan itu walau jur'atama. Gambaran apa? Orang dulu itu saking malesnya makan di waktu malam, wis walaupun kan seteguk air wis. Kalau kita ndak, sak piring embo maning. Iku sahur danio buko. Sahurnya seperti itu apalagi berbuka. Karena itu kita harus belajar di Ramadan itu taklilun naum wa taklilut akal, mempersedikit makan dan mempersedikit tidur. Karena kita sudah membuang waktu kita banyak. Kita sehari tidur 8 jam itu hilang sepertiga umur kita. Nah, kalau kita Ramadan bisa belajar mengurangi, keluar Ramadan kita kurangi betul makan, enak, hemat dunia, faedah akhirat. Ya, hemat dunianya, faedah akhiratnya. Sehat lagi. Kita tanya dokter mana aja, orang yang sedikit makan itu sehat apa sakit? Orang yang banyak makan itu bahaya apa bagus? Tanya semua dokter, macam-macam dokter mulai ujung dunia sampai ujung dunia. Semua pasti menyatakan makan sedikit itu sehat. Dan itu resep dari Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Kalaupun memang harus banyak itu lambung kita itu dalam sehari dibagi 3. Kalau kita pikirannya kan sehari 3 kali makan. Bukan itu. Sehat itu lambung kita bagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk minum. Sehat. Lah kalau sehari 3 kali, ini masih sepertiga. Kok sepertiga maneng? Kok sepertiga maneng? Full. Nah, orang yang terbiasa makan 3 kali, ayo coba langsung makan sehari sekali. Munting. Nguranginya harus pelan-pelan. Karena apa? Terbiasa makan banyak. Di situ menandakan biasa full, iki moro kosong. Karena itu biasakan makan sedikit dimulai Ramadan. Untuk sehat, tapi bukan untuk tujuannya sehat biar enggak, sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan puasa kita sempurna. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang ada puasa yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam. Hadratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.